Hai cuy teman-teman, ketemu lagi kita dengan saya Boni Bribe di sini. Dan sebelum teman-teman menonton video ini, saya mau bikin disclaimer bahwa video ini adalah video lama yang saya bikin 4 tahun lalu. Dan maafkan jika secara editingnya tidak menarik, warna dan kualitas videonya itu memang kurang oke karena memang masih di tahun itu. Jadi agak sedikit kurang enak ditonton sebenarnya. Tapi sebenarnya kemasan cerita di dalamnya itu tetap bagus kok. Jadi teman-teman boleh nikmati konten ini, konten storytelling dari BM Kidal ini, dan bisa menikmati ceritanya. Cus, gas, langsung. Hai, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Kembali lagi jumpa dengan saya Boni Bribe. Setelah saya berhasil men-setting kembali studio kecil saya di rumah ini, saya mau bikin satu video pendek untuk kalian semua karena sebenarnya saya juga emosi. Saya juga geram dengan orang yang mau saya ceritakan ini. Kalian pasti tahu, kalian pasti pernah lihat mukanya karena mukanya dia ini sangat sering sekali lalu lalang di timeline Facebook, di Twitter, di YouTube, di video short pendek itu banyak sekali mukanya beredar. Ini adalah seorang bocah yang awalnya saya kira dia itu dari Indonesia. Banyak juga netizen juga yang mengira dia dari Indonesia, dan juga termasuk banyak media-media mainstream juga mengira dia juga dari Indonesia. Tapi ternyata sebenarnya bukan. Si bocil yang tengil ini awalnya dia viral karena ada satu video pada saat dia divideokan di sebuah pom bensin begitu dengan ibunya, dia dibonceng di belakang. Dia kemudian menatap tajam orang itu yang memvideokan dia itu, dan tiba-tiba tanpa disadari dia acungkan jari tengah. Ini saya rasa siapa saja yang dibegituin sama anak kecil itu pasti kita emosi ya. Kita yang lihat video itu tuh pasti rasa kayak, hah, anak itu kayak berani begitu ya. Dan itu pasti akan menggelikan juga untuk banyak sekali orang. Dan itu bikin gemes juga karena emang lucu dari ekspresinya yang datar, mukanya yang datar begitu ya, tanpa ekspresi dingin begitu. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi sosok yang dibenci ya, gara-gara nunjukin jari tengah itu. Nah, setelah videonya itu beredar dan bahkan seluruh dunia dan sangat viral di Indonesia, banyak sekali orang yang membuatkan parodi dan membuat reaction atas video itu. Dan akhirnya kemudian dia nongol ke permukaan. Anak ini ternyata diketahui dia dari Thailand. Sebenarnya kalau kita lihat baik-baik di video viralnya itu memang bukan dari Indonesia, karena plat motor yang dipakai oleh ibunya yang saat membonceng dia itu memang bukan plat motor Indonesia karena warna putih merah ya, dengan tulisan merah. Si kecil ini diketahui tinggal di Kota Baru di Yala, Thailand, dan di sana dia tinggal dengan keluarganya yang lengkap. Mereka adalah keluarga muslim. Bukan hanya video jari tengah itu saja, ada beberapa juga video yang memang viral dari dia, yang itu juga diambil atau dijepret secara diam-diam oleh mungkin orang-orang dekatnya di sana, tetangga-tetangganya begitu. Dan setelah dia tahu kalau dia itu viral dan dicari oleh banyak orang, dan bahkan netizen Indonesia menggelari dia sebagai buronan internasional. Ini gelar yang agak-agak gelaran yang lucu juga ya buat mencari seorang bocah ini. Dia akhirnya nongol memperkenalkan dirinya sebagai Kamaludin. Ternyata namanya Kamaludin. Di situ di akun fanspage Facebooknya dia menuliskan Im Kamaludin. Im sebenarnya mungkin IM barangkali ya, dia memperkenalkan bahwa saya Kamaludin begitu. Tapi dari banyak sumber, banyak yang hanya menyebut Kamaludin, banyak juga yang bilang dia itu Im Kamaludin begitu. Dia kemudian membuat fanspage Facebook itu di tanggal 14 Maret tahun 2022, dan sampai sekarang akun itu sudah diikuti oleh 56.000 orang. Banyak sekali. Dan sebelum Kamaludin ini nongol secara resmi memperkenalkan dirinya di Facebook, banyak juga orang yang kemudian menjepret beberapa fotonya yang itu juga ternyata viral juga pada saat dia lagi belanja ke warung, dan juga pada saat dia lagi duduk-duduk di depan teras rumahnya. Dan di situ banyak sekali caption-caption yang lucu. Banyak sekali yang bilang, "Ini udah buronan internasionalnya ada di sini nih, kita mau apain dia?" kayak gitu. Pada saat dia nongol, dia juga diberikan reaksi oleh beberapa nama tokoh besar. Salah satunya adalah influencer Kabilame, yang juga membuat video parodi yang sama. Dia menyetir mobilnya dan kemudian ketemulah sama si Mini, dan dia dada-dada gitu, dan kemudian dia juga dapat jari tengah juga dari si Kamaludin ya. Begitu juga dengan salah satu pesohor besar dari boyband Korea Selatan, yaitu Suwon dari Super Junior, Suju, yang juga membuat video parodi yang sama, dan itu juga viral sedunia. Dan setelah tahu bahwa KBLM juga membuat video reaction atas videonya dia kemudian membuat satu postingan khusus yang ditujukan pada Kabi. Dan di situ dia meminta tanda tangan khusus dari Kabi. Dia di situ dia bilang, "Maafkan aku Kak KBLM, aku mencintaimu dan menghargaimu. Kak, jika kamu melihat unggahan ini, tolong kirimkan jersey dengan tanda tanganmu."
Dan akhirnya video ini juga sampai ke KB dan permohonan dia kemudian dikabulkan. Tapi sekarang ini si Kamaludin sebenarnya dia sudah mulai insyaf ya, dia sudah mulai agak bertobat. Setelah dia dijuluki sebagai buronan internasional, dia kemudian bertobat karena mungkin dia masih terlalu anak-anak ya untuk gestur seperti itu ya. Dalam unggahan-unggahan terbarunya, dia selalu membuat tanda love ala opa-opa Korea begitu. Dia selalu memberikan tanda love seperti itu. Kepada semua penggemarnya dia selalu memberikan tanda love di banyak foto-foto atau video-videonya dia. Saat ini jika kalian mengunjungi akun Facebooknya, kalian akan mendapati banyak sekali video-video pendek dan foto-foto dari si Kamaludin. Tapi ternyata sebenarnya dia tidak senakal yang ada di video itu. Dia lebih banyak men-share aktivitas yang dia mengaji, terus dia ke sekolah, terus dia dengan guru ngajinya, dia belajar agama dan segala macam hal-hal baik yang sebenarnya sangat cocok atau sangat pas dengan usianya dia, sama seperti anak-anak Indonesia kebanyakan yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Dan pada saat dia nongol di Facebook ini, kemudian juga memunculkan banyak sekali juga reaction dan juga banyak datang dari netizen-netizen Indonesia yang meninggalkan jejak-jejak di sana. Ada beberapa di sini saya mau bacakan ke kalian. Buronan internasional mulai menampakkan diri, bro. Kasihan banget ya si adik, banyak musuhnya di berbagai negara. Makanya jangan sengak jadi buronan internasional kan. Ada juga yang bilang, kira-kira kalau nggak ada emaknya berani nggak ya? Ini ada satu juga nih, disensor namanya, sorry. Kabarnya dia mau berangkat ke Ukraina. Katanya ditanya. Gara-gara dia garang gitu ya. Dia. Ya teman-teman, begitu saya dulu. Teman-teman makasih. Kalau boleh beri dukungan like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di cerita-cerita keren mendatang. Kembali dengan saya Boni Bribe di video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.